Jadi di sini ada nggak yang tahu norma itu apa aja? Coba Ya Sabrina, coba dong. sebutkan ya Pak, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Bagus Sabrina. Jadi yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan. Norma agama dipercaya oleh para pemeluk agama dan kepercayaan, memiliki nilai-nilai universal dan sebagai pedoman hidup ke jalan yang benar. Jadi, contoh pelaksanaan norma agama ini adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan yang tertulis dalam kitab suci seperti beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sedekah dan tidak mengambil barang dari orang lain. Kemudian nomor 2 adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suara hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman. Norma ini berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi manusia sebagai makhluk individu karena tidak hanya berkaitan secara lahiriah namun juga batiniah. Seorang yang melanggar norma ini dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Jadi seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi contoh pelaksanaan norma kesusilaan adalah selalu berbuat jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dan pergaulan dengan sesamanya. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Bagi pelanggar dari norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa dikucilkan, dicemooh, dan ditegur oleh masyarakat. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah pedoman masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang, di mana isinya mengikat semua anggota masyarakat, memiliki sifat memaksa untuk dipatuhi dan terdapat sanksi tegas bagi pelanggar. Norma hukum memiliki sanksi yang paling tegas dan memaksa di antara ketiga norma lainnya, karena sanksi norma hukum tertulis secara jelas di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Sanksi norma hukum dapat berupa hukuman pokok seperti kurungan. Jadi norma ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Norma merupakan aturan yang disepakati bersama untuk menciptakan ketertiban, keharmonisan, dan kehidupan yang tertata. Di rumah, norma dapat berupa aturan untuk menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, atau menjaga kebersihan. Sementara di sekolah, norma mencakup disiplin dalam belajar, menghormati guru dan teman, serta menjaga ketertiban kelas. Jadi, norma di kedua lingkungan tersebut tidak hanya membantu menciptakan suasana yang aman dan nyaman, tetapi juga membentuk karakter positif seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan sikap saling menghargai. Dengan mentaati norma, peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang beretika dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat. Jadi setelah saya menjelaskan semua materi kita tentang patuh terhadap norma, mungkin kalian bisa mempraktekkannya di lingkungan, baik ini di lingkungan sekolah, di masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga.